Hai teman-teman, kita ketemu lagi. Di sini saya akan menjelaskan 9 tips ampuh untuk menghindari keylogger. Jika channel ini bermanfaat, silahkan subscribe dan share. Keylogger adalah tools, baik itu software maupun hardware, yang digunakan untuk merekam apa yang kita ketikkan di keyboard. Tentunya tools tersebut sangat mengganggu jika digunakan orang lain terhadap kita, karena sangat mengganggu privasi kita. Nah, pada video-video sebelumnya, kita telah membahas contoh-contoh keylogger, kemudian kita juga telah membahas source code inti keylogger, kemudian kita juga telah membahas teknik binding keylogger. Setelah kita memahami seluk-beluk keylogger tersebut, kita bisa mengambil kesimpulan bagaimana cara menghindari keylogger tersebut. Nah, inilah 9 tips ampuh untuk menghindari keylogger. Sebelumnya kita tahu ya, keylogger itu sangat rawan untuk disalahgunakan karena mengganggu privasi kita. Keylogger dapat dengan mudah mencuri akun sosmed kita, mencuri akun bank kita, mencuri data kartu kredit kita, mengetahui bagaimana chat kita dengan seseorang, mengetahui bagaimana isi email kita, dan sebagainya. Apa saja tips-tipsnya untuk menghindari keylogger tersebut? Yang pertama adalah gunakan copy paste, jangan ketik. Maksudnya gimana? Jadi di sini kita akan membutuhkan suatu tools yang mencatat seluruh username dan password kita. Ketika kita ingin login ke suatu web, kita tidak perlu lagi mengetik huruf per huruf username dan password kita di situ. Kita cukup copy dari tools tersebut, lalu kita paste ke halaman login. Di sini kita akan bisa mencegah keylogger untuk mengcapture ketikan kita. Ada beberapa contoh tools yang bisa digunakan, salah satunya yaitu KeyPaste. Di sini kita cukup copy paste username dan password yang ada di KeyPaste kita ke halaman login. Keuntungan lain menggunakan KeyPaste ini, kita tidak perlu menghafal banyak password. Misalkan kita punya beberapa email dan beberapa akun sosmed yang passwordnya berbeda-beda dan emailnya berbeda-beda, nah kita tidak perlu menghafalnya satu persatu. Jadi tidak ada lagi yang namanya lupa password, lupa email, dan semacamnya. Kita cukup login ke KeyPaste kita copy, lalu kita paste di halaman web tersebut. Nah, yang kita perlu hafal cukup password KeyPaste-nya aja. Password KeyPaste ini juga cukup aman ketika kita ketikkan di komputer. Mengapa? Karena file KeyPaste-nya tersimpan di lokal komputer. Jadi walaupun ada user di luar yang mengetahui password KeyPaste kita, mereka tetap saja tidak bisa membongkar password kita karena file KeyPaste-nya ada di lokal komputer kita. Dan tentunya pastikan juga password KeyPaste lebih dari 6 karakter dan berupa huruf, angka, dan simbol. Mengapa? Karena ada beberapa tools yang dapat mengcrack password KeyPaste ini. Contohnya saja menggunakan John the Ripper. Itu akan kita bahas pada video lainnya. Oke, jadi itu ya, kita gunakan copy paste. Lalu mengapa copy paste ini lebih aman dibandingkan mengetik satu persatu username dan password kita? Pada video sebelumnya, kita sudah melihat bagaimana source code sebenarnya sebuah keylogger itu. Di sini kita lihat, keylogger mengcapture tombol apa yang ditekan di keyboard. Ketika kita mengetikkan username atau password kita, misalkan saja username-nya kampus biner. Kita mengetikkan huruf K, huruf A, huruf M, dan seterusnya, dan begitu pula yang dicatat oleh keylogger. Tetapi ketika kita mengcopy menggunakan tools misalkan Ctrl+C, maka yang terekam pada keylogger adalah Ctrl+C tersebut, bukan huruf K, A, M, P, dan seterusnya. Oke? Dan ketika kita mempaste, yang terekam adalah Ctrl+V. Dan lebih aman lagi, jika teman-teman mengcopy paste-nya menggunakan mouse. Jadi klik kanan, copy, lalu klik kanan lagi di halaman login, paste. Itu lebih tidak terpantau lagi oleh keylogger. Mungkin ada teman-teman yang kurang nyaman dengan metode ini, bagaimana kita mengumpulkan password di satu tempat, kemudian kita copy paste ke halaman login. Nah, itu terserah teman-teman. Tetapi yang harus kita pahami, mengetikkan huruf per huruf username dan password kita pada halaman login itu jelas tidak aman. Oke? Nah, untuk catatan, ada beberapa keylogger, walaupun jarang, yang dapat merekam isi clipboard. Jadi ketika kita copy, data-data username dan password itu akan masuk ke dalam clipboard. Kemudian akan dikeluarkan lagi ketika kita mempaste. Nah, data-data pada clipboard tersebut dapat direkam oleh keylogger. Walaupun jarang keylogger yang merekam clipboard.
So, bagaimana? Nah, untuk itulah kita harus masuk ke tips berikutnya. Yang kedua yaitu, jangan install software bajakan. Jadi kita jangan pernah install software hasil krekan atau yang berasal dari sumber yang tidak terpercaya. Misalkan kita ingin cari Photoshop, kita googling Photoshop dan krekan Photoshop atau Microsoft Office dan sebagainya. Mengapa? Karena software-software tersebut biasanya sudah disisipkan aplikasi malware di dalamnya. Pada video sebelumnya, kita telah mempelajari teknik binding, yaitu teknik menyisipkan malware ke dalam suatu aplikasi. Jadi ketika aplikasi tersebut dijalankan, maka otomatis malware-nya juga akan ikut berjalan, tanpa disadari oleh si user. Nah, inilah teknik yang biasanya digunakan oleh para orang jahat di luar sana, menyisipkan malware-malware mereka ke dalam aplikasi krekan. Selain teknik binding, ada lagi teknik infect. Berbeda dengan binding, infect ini, file si malware-nya benar-benar akan melebur menjadi satu dengan file si target, sehingga akan lebih susah lagi untuk antivirus melepaskannya. Jadi setelah kita belajar dari video sebelumnya, bagaimana cara membinding suatu malware ke dalam suatu aplikasi, kita harus mengambil pelajaran. Jangan pernah menggunakan software bajakan. Karena orang-orang jahat di luar sana menggunakan teknik serupa untuk merugikan orang lain. Dan jangan sampai kita yang menjadi korbannya. Tips ketiga, komputer tidak lemot bukan berarti bebas malware. Kebanyakan orang-orang itu, ketika komputernya lemot, mereka baru men-scan sistemnya. Nah, ketika sistemnya berjalan normal-normal aja, mereka tidak pernah men-scan sistemnya. Padahal malware itu dirancang bergantung tujuannya. Kalau misalkan tujuannya itu denial of service, ya tentu aja pasti mereka membuat si malware-nya itu membuat lemot si komputernya. Jadi kita malas menggunakan komputer. Tapi kalau misalkan tujuannya itu spying, seperti keylogger, itu pasti dibuat seringan mungkin dan tidak mungkin menyebabkan lemot. Kenapa? Kalau misalkan menyebabkan lemot, pasti si user itu menginstal ulang komputernya kan? Kalau menginstal ulang komputernya, otomatis keyloggernya tidak akan ada lagi di situ. Karena OS-nya sudah diinstal lagi dengan yang baru, ya kan? Nah, jadi keylogger itu pasti dibuat seringan mungkin. Di sini saya contohkan, komputer ini sudah terinfeksi oleh keylogger. Tapi lihat, jalannya lancar-lancar aja kan? Di task manajernya tidak ada lonjakan-lonjakan dari RAM-nya segala macamnya, lancar-lancar aja. Jadi poin yang diambil di sini, walaupun komputer kita berjalan dengan normal, scan rutin itu tetap harus dilakukan. Yang keempat yaitu, gunakan virtual keyboard jika disediakan. Pada web-web sensitif, seperti perbankan dan sebagainya, biasanya disediakan virtual keyboard di halaman loginnya. Nah, kita bisa menggunakan virtual keyboard tersebut. Di sini saya contohkan halaman CIMB, dibandingkan menuliskan satu persatu username dan password kita di halaman login yang bisa terekam oleh keylogger, di sini saya menggunakan mouse, mengklik satu persatu username dan password saya untuk login. Karena saya menggunakan mouse, maka si keylogger itu tidak akan mampu merekam username dan password saya. Tips yang kelima yaitu, gunakan alat otorisasi terpisah dari komputer jika disediakan. Di sini saya contohkan fitur two-step verification pada akun Google. Apabila fitur ini diaktifkan, setiap kali kita login ke halaman layanan Google, Google akan mengirimkan kode verifikasi ke smartphone kita. Nah, smartphone kita itulah yang dinamakan dengan hardware otorisasi terpisah atau alat otorisasi terpisah. Contoh lainnya yaitu token Internet Banking. Di sini saya contohkan key BCA yang digunakan pada Internet Banking BCA. Di sini user harus memasukkan angka yang tertera pada key BCA tersebut setiap kali ingin melakukan transaksi. Mengapa alat otorisasi ini diadakan? Nah, tujuannya adalah agar keylogger hanya mampu merekam ketikan kita di web, tidak di hardware kita tersebut. Tips ke-6 untuk menghindari keylogger adalah memasang anti-malware. Memasang anti-malware ini bisa menjadi tindakan preventif dari masuknya file-file yang bersifat merusak ke komputer kita. Silakan teman-teman pilih salah satu yang bagus saat ini. Yang perlu teman-teman perhatikan adalah jangan pilih anti-malware yang banyak menghasilkan false positifnya. Biasanya ada beberapa teman-teman yang memilih anti-malware tersebut karena mereka beranggapan anti-malware itu sensitif. Jadi ketika anti-malware yang lain tidak mendetek file tersebut sebagai malware,
anti-malware ini justru mendeteksi file tersebut sebagai malware. Padahal file tersebut itu memang bukan malware. Nah, inilah yang dinamakan dengan false positive. Yang ketujuh, tidak ada anti-malware yang mampu menahan semua malware. Di sini saya perkenalkan sebuah web, yaitu Virus Total. Di Virus Total ini, kita bisa mengupload sampel file kita, lalu Virus Total akan men-scan dari antivirus-antivirus yang dia miliki, apakah sampel file kita itu suatu malware atau bukan. Nah, untuk itu saya sudah mempersiapkan sebuah malware. Malware ini sudah dibuat banyak sekali kondisinya. Apabila kondisi tersebut tidak terpenuhi, maka malware-nya tidak bisa berjalan. Setelah itu juga sudah banyak di-scramble kode assembly-nya. Tapi malware ini tetaplah malware dan dia berbahaya untuk komputer. Ketika saya upload ke Virus Total, bisa dilihat tidak semua anti-malware atau antivirus yang mampu men-scan file tersebut. Jadi harus kita pahami, sebuah anti-malware mungkin mampu mendeteksi malware A, tetapi belum tentu bisa mendeteksi malware B. Demikian dengan anti-malware yang lain, mungkin dia bisa mendeteksi malware B, tetapi tidak bisa mendeteksi malware A. Tips ke-8 untuk mencegah keylogger yaitu curiga terhadap fake error message. Di video sebelumnya kita sudah memahami apa itu fake error message, yaitu pesan yang dimunculkan oleh malware, dalam hal ini keylogger, untuk menandakan keberadaannya di komputer tersebut. Terkadang fake error message ini juga digunakan oleh keylogger tersebut untuk mengelabui si user. Nah, di sini kita harus curiga. Kalau komputer kita normal, terus tiba-tiba ada muncul pesan kesalahan, itu bisa jadi fake error message. Dan kita jangan sampai menuruti apa perintah pada fake error message tersebut. Dan yang terakhir adalah mengaktifkan firewall. Di video sebelumnya, kita tahu keylogger mampu mengirimkan reportnya ke email. Nah, dalam prakteknya, keylogger itu tidak harus mengirimkan reportnya ke email. Bisa jadi ke port-port tertentu yang kita tidak tahu apa gunanya port itu. Nah, firewall ini yang gunanya menutup akses port-port tersebut, sehingga keylogger tidak mampu mengirimkan hasil rekamannya ke server miliknya. Demikian ke-9 tips ampuh menghindari keylogger. Semoga komputer teman-teman menjadi lebih aman setelah menonton video ini. Jika channel ini bermanfaat, silakan subscribe dan share. Bye!